gitu. Kayak kalau Alhamdulillah, tidak nanti rabbil bakalan alamin. Puji percuma dan nggak syukur sih? kita Kayak gitu. Iya, puji dia dan bilang syukur kita panjatkan iya. pada hadirat Allah Iya, Subhanahu wa susah taala. juga sih kalau kayak gitu. Emang semua harus Karena alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di kajian luar biasa hari ini. Kita juga insya Allah akan mempelajari salah satu mungkin ini satu tanda kita bahwa cinta pada Rasulullah Muhammad SAW, mempelajari sirahnya atau sejarahnya. Dan jangan lupa kita bersolat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di suatu saat nanti di yaumul nanti, mohon maaf, kita bisa bertemu dengan beliau dan semoga beliau mengasih syafaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, teman-teman Hidup Alfa, hari ini kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Agung. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, maaf ini hujan dan baru nyampe rumah, jadi kondisinya tadi baru dinyalakan dulu. Tadi dari Jakarta sebenarnya. Masya Allah, Ustadz. Sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar nih, Ustadz, untuk mempelajari nih kisah luar biasa, atau nggak salah kita hari ini kan membahas tentang perang Uhud ya Ustadz ya? Iya, bagian akhir dari perang Uhud. Dan teman-teman udah nggak sabar nih mengetahui lebih lanjut tentang perang Uhud. Ustadz, apa dong Ustadz? Baik, sebelumnya saya mohon maaf, kondisinya memang tidak ideal, di luar lagi hujan dan kemudian terhambat ya. Jadi mudah-mudahan terlambat yang sudah hampir berapa nih? 40, hampir separuh lebih waktu yang sudah terlewati. Mohon maaf kepada semua yang sudah menanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti kesabarannya dengan pahala yang berlipat insyaallah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dan kemudian juga sudah disebarkan flyer terkait dengan kajian hari ini, kita insyaallah akan melanjutkan kisah tentang perang Uhud, masih di perang Uhud, karena peristiwa ini adalah sebuah peristiwa besar yang dicatat secara ekstensif oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 kondisi, seorang munafik, seorang Yahudi, dengan seorang mukmin sama-sama berada di dalam kondisi yang hampir bersamaan. Kita tahu di dalam perang Badar ini perang di mana kaum muslimin ditinggal 300, ditinggal oleh 300 orang munafikin dari kalangan mereka, dari barisan kaum muslimin itu sendiri, sehingga yang berangkat hanya sekitar 700 orang dari 1.000 yang sedianya atau semulanya berangkat. Kemudian ada ketidaktaatan sebagian dari kaum muslimin sehingga hampir terjadi malapetaka ya. Namun alhamdulillah Allah masih berkenan untuk menyelamatkan Rasulullah dan para sahabat yang setia, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan ke belakang. Nah, hari ini subbabnya itu diberi judul Maqtal Quzman munafiqan kama haddatsa Rasulullah SAW bidzalik. Jadi terbunuhnya Quzman, seorang yang munafik, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Asim bin Umar bin Qatadah qala kana fina rajulun utiya la yadri mimman huwa yuqalu lahu Quzman. Ya. Jadi bersama kami ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki yang tidak banyak yang mengenalnya, namun kemudian kami mengetahui namanya Quzman. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dzukira lahu, dan ketika disebut namanya oleh para sahabat, Rasulullah SAW memberikan pernyataan, ya, atau memberi suatu peringatan kepada kami, innahu lamin ahlin nar, kata Nabi. Jadi ini suatu berita yang sangat menggemparkan ketika Rasulullah mengatakan bahwa dia sesungguhnya adalah penghuni neraka jahanam. Jadi ini perang Uhudnya sudah selesai, jadi jenazah-jenazah orang yang berperang itu kan satu persatu diurus. Nah, ketika sampai kepada orang ini, orang lain kan tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Hanya saja orang hanya melihat zahirnya saja bahwa dia mati di antara orang-orang yang berperang di Uhud gitu ya. Nah, ada orang yang mendapat kabar gembira, yaitu diberitahu bahwa dia penghuni surga.
Namun yang satu ini, orang ini, kata Nabi SAW, dia adalah penghuni neraka. Innahu lamin ahlin nar. Sungguh dia adalah bagian dari penghuni neraka jahanam. Qala falamma kana yaumu Uhudin qatala qitalan syadidan. Diketahui bahwa di dalam perang Uhud itu banyak terjadi pertempuran yang sengit ya, dan orang terbunuh di dalamnya ya. Qitalan syadidan, ada pertempuran yang begitu dahsyat karena para sahabat yang setia mengelilingi Nabi sedangkan orang musyrikin ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal yang bertentangan. Yang satu didorong oleh amarah, kedengkian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sekelompok lagi yang lebih sedikit jumlahnya ini mati-matian untuk menjaga agar Rasulullah SAW tidak tersentuh dengan senjata-senjata yang mereka dan batu-batuan yang mereka lemparkan kepada Nabi SAW. Jadi ada dua kesemangatan, yang satu melindungi Nabi, yang satu ingin memusnahkan atau menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatala wahdahu thamaniyatan aw sab'atan minal musyrikin ya. Nah, pada saat itu yang mengerubuti atau menyerang itu satu orang itu dikerubuti 7 sampai 8 orang. Bayangkan. Satu kaum muslimin harus menahan 7 sampai 8 dari kalangan kaum musyrikin. Jadi 1:7, 1:8. Tentu kalau orangnya tidak punya kebesaran hati dan tidak memiliki kekuatan tekad, pastilah ini membuat orang itu akan takut ya, melarikan diri atau tadi bertahan tapi kemudian dia akan menemui ajalnya, menemui kematiannya, dan dalam keadaan seperti apa tentu masing-masing sesuai dengan niat dia berangkat ke dalam peperangan itu. Jadi ketika kita berangkat berperang fisabilillah, maka berkali-kali diingatkan oleh Nabi setiap pasukannya, setiap orang muslim yang berangkat agar mereka senantiasa banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena peperangan itu tentu saja terjadinya kilatan-kilatan pedang dan kemudian tentu saja kesakitan-kesakitan yang dirasakan secara fisik. Wa kana dza ba'sin fa'athbatathul jirahatu fahtumila ila dari Bani Dhafar. Nah, tidak kurang bahwa banyak orang yang kemudian mendapatkan tebasan atau sayatan ya, sedemikian rupa sehingga jirahah itu menunjukkan bahwa terjadi luka-luka ya, luka-luka yang banyak, luka-luka yang mengeluarkan darah. Ya. Jadi banyak orang yang terkena tebasan, terkena tombak, panah dan sebagainya sehingga luka. Ya, kemudian sebagian dari mereka ini dibawa, ya, fahtumila ila dari Bani Dhafar, dibawa ke kampung Banu Dhafar yang tidak jauh dari lokasi peperangan, itu tidak jauh dari Gunung Uhud, kaki Gunung Uhud. Jadi tidak sempat dibawa ke Madinah, tentu saja dibawa ke sana. Faja'ala rijalun minal muslimin yaquluna lahu, ya, ketika jenazah atau badan dari Kuzman ini dibawa melintasi banyak orang dari kalangan kaum muslimin, mereka berkata, wallahi laqad ablaital yauma ya Kuzman fa abshir. Ya, demi Allah, sungguh ya, kata orang-orang, engkau telah berhasil. Ya, jadi orang-orang melihatnya bahwa ada seorang muslim luka-luka dan mungkin dalam luka-luka itu menjelang kematian ya, atau sakaratul maut. Kemudian orang memberikan selamat kepada dia dengan mengatakan, wahai Kuzman, kau mendapatkan hari ini apa yang kau cari-cari. Ya, kalau orang normalnya, seorang mujahid itu kan memang mencari keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu puncaknya di dalam peperangan adalah syahid atau luka-luka menjelang kematian, sakaratul maut. Jadi orang-orang semua menduga bahwa dia itu adalah orang yang sedang menikmati detik-detik terakhirnya di dunia, gitu ya. Dan di dalam Al-Qur'an itu fala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Janganlah kau katakan orang yang mati di jalan Allah itu amwat, mati ya. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Bal ahya wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka sesungguhnya dapat rezeki. Nah, itulah definisi kenapa para ulama kemudian menyimpulkan bahwa orang yang menjelang mati
kemudian syahid, kemudian sebenarnya dia tidak mati. Karena sesungguhnya dia mendapatkan rizki yang paling puncak, paling tinggi yang bisa didapatkan seorang mujahid, yaitu wafat dalam keadaan tulus, ikhlas, ya, lepas semuanya, tidak ada lagi yang menyangkut pada dirinya, tidak ada lagi ketidakikhlasan, semuanya sudah dilepaskan begitu. Dan itu adalah puncaknya ketika Allah beri dia rizki, ya, berupa orang yang syahid fisabilillah, tercatat sebagai orang yang mempersembahkan ruh, ya, mempersembahkan bagian yang paling inti dari badan kita ini, dari tubuh kita ini, ya, bukan jasad tentu saja, ruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang menduga bahwa dia itu sedang menikmati detik-detik terakhir kematiannya. Fa'abshir, kata mereka, bergembiralah, ya, bergembiralah wahai Kuzman. Ya. Mungkin ada juga di antara orang yang melihat Kuzman itu iri, karena kan sangkaan, ya, prasangkaan orang itu adalah, ya, ini pasti sedang merasakan kenikmatan yang hakiki, yaitu ketika meninggalkan dunia dan yang fana ini, dunia yang kadang-kadang melalaikan manusia ini, dan menemui Allah Subhanahu wa taala. Qala, namun di luar dugaan, ya, Kuzman berkata, bimadza absyir, ya, oleh sebab apa saya harus bergembira? Nah, ternyata dia di tengah sakaratul maut itu tidak merasakan kegembiraan. Ya, naudzubillah. Ya. Naudzubillah, kadang-kadang kita suka melihat akhir-akhir lalu, ya, dulu di bulan Ramadan kan banyak orang yang ada beberapa orang yang meninggal ketika lagi sujud, meninggal ketika lagi sholat, meninggal ketika lagi menyampaikan khutbah, meninggal ketika lagi menyampaikan ceramah tarawih dan seterusnya, ya, bagaimana raut mukanya tenang, senyum, kemudian meninggal dunia. Ini ternyata yang keluar dari mulutnya bukan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tapi bimadza absyir, ya. Bagaimana saya bisa gembira, atau apa yang bisa membuat saya bergembira? Wallahi, demi Allah, in qataltu, kata dia, in qataltu illa an ahsa bi qaumi. Sungguh saya demi Allah berperang, ya, dan mati tidak lain kecuali karena ingin membesarkan nama kaum. Nah, ternyata dia salah niat. Ini ketika berangkat niatnya untuk membesarkan atau untuk meninggikan kaumnya. Gitu ya. Jadi perang tidak boleh atas dasar yang lain kecuali atas dasar keinginan untuk memuliakan Allah, ya, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk membela orang-orang yang tertindas karena mereka menyembah Allah. Tidak boleh karena selain itu. Jadi kata dia, sungguh saya, jadi dia sudah tidak bisa lagi berbohong, karena sakaratul maut itu tidak mungkin membuat orang berbohong. Jadi ketika detik-detik dia kematian itu, dia mengatakan, saya sebenarnya perangnya karena suku. Karena kadang-kadang suka begitu juga manusia kan, sombong dengan sukunya misalnya, merasa paling hebat gitu ya. Apapun sukunya itu tidak perlu disebut, ya. Bisa suku mana saja. Kadang-kadang orang sombong dengan, wah saya dari suku ini, saya dari kampung ini gitu. Nah, gitu. Ya, terus ditambah-tambahinlah istilahnya ditambah-tambahin gelar-gelar tertentu. Ya, itu hati-hati. Jadi Kuzman merasakan itu. Walaula dzalika ma qataltu, kata dia. Saya tidak mungkin berperang kecuali karena itu. Nah, ini ternyata dia walaupun muslim, tetapi dia masih memegang, masih melakukan apa yang menjadi tradisi jahiliyah, yaitu berperang karena suku, membela suku, ya. Atau kalau sekarang mungkin istilahnya itu membela suatu organisasi atau kelompok yang tidak semata-mata karena Allah. Ya, jadi dikatakan seperti itu. Qala falamma ishtaddat alaihi jirahatuhu, jirahah tadi luka, ya, ketika kemudian luka itu semakin parah, ya namanya luka kalau tidak diobati kan, ya, darah misalnya orang tabrakan kemudian luka patah, kemudian tidak mendapatkan pertolongan yang segera, tidak mendapatkan pertolongan yang bisa menyembuhkan atau bisa menghentikan paling tidak pendarahan yang besar, maka tentu saja ini semakin mendekatkan dirinya untuk kehabisan darah dan kemudian akhirnya kematian tentu saja, ya, secara natural itu. Walaupun kematian itu adalah hak Allah dan yang menentukan akhir tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang lagi nunggu di meeting room, ya, tolong diterima.
Atau saya klik aja ya. Baik. Jadi Utsman berkata, ya, falamma ishtadda alaihi bukan ini orang yang melihat itu siapa tadi? Asim bin Amru bin Qatadah tadi. Ya, ketika luka-lukanya semakin menganga, semakin mendorong dia menuju kematian, akhadha sahman min kinanatihi, dia mengambil sebuah mata panah. Ya, mata panah diambil dari tempat kalau kita memanah itu kan ada busur, kemudian ada anak panah. Nah, anak panah itu dikumpulkan di satu tempat. Nah, itu yang disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya quiver. Kalau dalam bahasa Arabnya kinanah. Nah, bahasa Indonesia itu apa? Tempat untuk meletakkan busur anak-anak panah. Nah, disitulah kemudian dia cabut dari tempat itu salah satu mata panahnya tadi, kemudian faqatala bihi nafsahu. Kemudian dia dia bunuh dirinya gitu. Jadi dia memperbesar lukanya, mungkin karena berat sekali tentu saja yang namanya detik-detik menjelang kematian ya. Itu berat menjelang ruh itu pergi dan lepas dari badannya, tapi dia mempercepat kematiannya, belum saatnya mati, tapi kemudian dia tancapkan dengan panah itu yang dia ambil, kemudian dia matilah. Sehingga su'ul khatimah di antara tanda-tandanya adalah orang itu menyakiti diri sendiri, atau kalau kita bahasanya mungkin bunuh diri gitu. Karena tidak tahan untuk mungkin karena tidak tahan menanggung sakit ya, sakit yang dideritanya, namun niatnya tidak semata-mata karena Allah. Seandainya dia berperang itu betul-betul karena Allah, mungkin saja Allah mudahkan ya, atau mungkin Allah rasakan dengan sedikit lebih tenang, atau mungkin sakitnya itu tidak seperti kesakitan yang biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang kemudian finalnya itu, apakah karena dia bunuh diri atau karena keputusasaannya, karena sakit ya. Makanya kita penting kalau ada saudara kita atau andai tolan kita, keluarga kita yang sedang sakaratul maut ya, kita tidak kita tidak lain dan tidak bukan kecuali membisikkan perlahan ke telinganya dua kalimat syahadat, supaya yang diucapkan terakhir apapun itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan sudah, kalau dia sudah sebutkan itu sudah, tidak perlu berulang-ulang, tidak perlu berkali-kali, cukuplah kalimat terakhir yang sempurna itu dia. Ya, jadi jangan lagi dia ngomong gimana Pak, sakitnya apa jauh usah. Kalau sudah sekali kita bimbing ini kelihatan sudah sakaratul maut, ya sudah napasnya sudah satu-satu istilahnya, tarikannya sudah berat. Mungkin yang sudah pernah bersama orang yang sakaratul maut melihat ya, matanya sudah tidak lagi melihat ke kita tapi melihat ke atas, melihat ke langit-langit kalau dia dibaringkan. Nah, ketika kita bimbing asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sebutkan dengan sempurna, udah jangan ngomong lagi. Jangan diajak ngomong yang lain, jangan ditanya gimana Pak sakitnya. Ya pasti sakit, gak usah ditanyain. Udah sakit ditanyain. Kita juga kalau sakit ditanya gimana saya sakit, gak usah ditanya. Nah, itu kadang-kadang kesalahannya seperti itu. Udah bimbing, terakhir siapa yang mendengar? Ada yang mendengar jelas, dua kalimat syahadat, sudah stop. Ya, stop, tenang. Jangan panik, jangan ribut, jangan nangis, jangan apa. Sampai betul-betul dia berlalu ke alam kematian. Selesai. Mudah-mudahan dengan seperti itu tugas kita sebagai orang terakhir yang mendengar kalimatnya terakhir, kita bisa bersaksi di hadapan manusia yang lain yang baru datang atau yang mengerubuni. Makanya kalau mendatangi mayit atau orang yang sedang sakaratul maut, jangan banyak berisik. Satu orang saja. Bimbing, jangan satu ruangan nanti. Asyhadu alla ilaha. Nanti dia pusing kepalanya. Yang nggak tahu mana yang harus dia dengar. Apalagi belum lagi setan mengajak dia untuk kufur kan di detik-detik terakhir. Nah, seperti itulah kira-kira. Falamma ishtaddat alaihi jirahatuhu, ketika lukanya makin menganga, makin berat, akhadha sahman min kinanatihi, dia tangannya, kadang nggak ada yang deketin, mungkin nggak ada yang menahan dirinya, ya tiba-tiba tangannya mengambil, katakan misalnya bolpen ini, mencabut bolpen ini, nah kemudian menghujam-hujamkan. Karena dia sudah tidak tahan lagi dengan sakit itu. Padahal sakit-sakit ini kalau diniatkan karena Allah, ini yang akan menghapus dosa-dosa. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya Utsman ini di barisan kaum muslimin, zahirnya dia berperang,
bersama kaum muslimin, zahirnya nampaknya kelihatan dia bahwa dia luka-luka. Semua orang bahkan menganggap dia sedang mengalami nikmat terakhir, hidup sebagai seorang yang mulia, tapi ternyata dari mulutnya dia mengatakan saya berperang karena nasab, ya, karena suku saya. Apa yang perlu saya apa yang membuat saya bahagia. Dia tidak merasa bahagia di detik-detik terakhir itu. Bahkan justru sakitnya yang dia rasakan lebih daripada nikmat dia menjelang ajal di jalan Allah. Inilah pentingnya kita, jangan sampai kita kadang-kadang semangat betul ya, mau berjuang. Ketika sedang menghadapi kesulitan seperti itu, tidak siap dengan menanggung deritanya. Jadi ini babak pertama, satu kisah pertama yang menimpa Kuzman, orang yang munafik. Ini berarti menunjukkan bahwa setelah pulang 300, ternyata 300 orang munafik meninggalkan barisan kaum muslimin, ya, meninggalkan Rasulullah dari 1000 orang yang berangkat dari Madinah itu kan, berangkat 1000 kembali 300, ternyata mempengaruhi yang tersisa. Ya. Kalau yang munafik yang pulang itu sudah dicatat kemunafikannya. Nah, yang tertinggal, makanya kita itu harus hati-hati betul kita itu menjaga agar kita, ya, pertama tidak nifak dalam diri kita sendiri dan tidak bergaul dengan orang munafik. Karena bergaul dengan orang munafik ini pasti ada imbasnya. Ya, pasti ada imbasnya. Ya, pasti ada imbasnya seperti Kuzman. Dia tidak ikut melarikan diri, dia tetap bersama Nabi, berperang, tapi niatnya salah. Nah, ini hati-hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari akhir kehidupan yang seperti itu. Ya, zahirnya berjuang, zahirnya berperang, ikut luka-luka, namun ternyata dia merasakan apa yang tidak diduga oleh manusia yang lain. Itu kisah yang pertama. Mau ada yang nanya dulu atau kita lanjut dulu? Karena Ustaz boleh lanjut aja, Ustaz. lanjut aja. Baik. Kemudian kalau tadi tentang Kuzman, yang kedua ini tentang Mukhairik, nama orangnya Mukhairik. Dikatakan di sini qala Ibnu Ishaq, catatan Ibnu Ishaq, wa kana mimman qutila yauma Uhudin Mukhairik. Ya, jadi Mukhairik termasuk di antara orang yang terbunuh di dalam peperangan Uhud tadi. Wa kana ahada bani Tha'laba bin Fityun. Dia dari suku Tha'labah bin Fityun. Qala la makana yaum Uhudin, yang waktu itu ada atau ikut serta di dalam peperangan Uhud. Qala, berkata, ya ma'syara Yahud, kata dia. Nah, ternyata orang ini Banu Tha'labah bin Fityun ini, Al-Fityun ini adalah salah satu di antara suku Yahudi. Salah satu di antara suku Yahudi. Kita tahu di kota Madinah waktu itu sempat ada 3 suku. Yang pertama suku Qainuqa, kedua dari suku Banu Nadir, ketiga dari suku Banu Quraidah. Nah, setelah perang Badar terjadi peristiwa terhadap suku Yahudi Qainuqa yang kemudian diusir, ya, karena mereka melakukan penganiayaan kepada seorang muslim dan membunuhnya. Maka oleh sebab itu diusir oleh Nabi SAW. Nah, ketika pecah perang Uhud berarti tinggal 2 suku. Nah, ini salah satu anak sukunya. Nah, dia berkata di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Jadi dia berkata di tengah-tengah orang Yahudi dengan mengatakan, ya ma'syara Yahuda, wahai orang-orang Yahudi, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum lahaqqin, kata dia. Sungguh, ya, kalian sudah tahu, tentu saja kalian sudah tahu bahwa pertolongan atau bantuan terhadap Muhammad SAW sudah ditunjukkan kepada kalian kebenarannya. Ini dia merefer kepada peristiwa Banu Qainuqa. Banu Qainuqa itu kan kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan kita sempat bahas bahwa mereka termasuk yang terikat dengan perjanjian Madinah. Mereka harusnya tidak boleh mengkhianati kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin, tetapi mereka mereka melanggarnya. Ya, ketika ada seorang muslimah datang ke kampung mereka untuk berbelanja, kemudian salah satu ujung dari jilbabnya diikat ke bangku atau ke meja yang sedang
meja di apa namanya di pasar Bani Qainuqa, ketika dia pergi, ketika dia berdiri, kemudian sebagian dari auratnya terbuka. Nah, ketika auratnya terbuka inilah banyak orang mentertawakannya. Jadi ditertawakan oleh Yahudi. Maka datang seorang pemuda yang kemudian membantu muslimah ini ya menutup kembali auratnya dan membelanya. Nah, justru orang ini kemudian dia mencari siapa yang menyebabkan siapa yang mengikat jilbab tersebut dan siapa yang menyebabkan wanita muslimah ini terbuka auratnya ya, dan dipermalukan di hadapan orang-orang Yahudi. Dapatlah orang itu juga ngaku ternyata ya saya, kata dia. Maka kemudian ditebas sama dia, dibunuh karena ini sudah melanggar kehormatan. Ya, tidak, kehormatan muslimah itu zaman dahulu bukan satu hal yang remeh gitu ya. Kalau sekarang kan orang tanpa diapa-apain membuka aurat. Zaman dulu itu kan harus dijailin dulu gitu oleh Yahudi untuk membuka aurat. Kalau sekarang mungkin orang membuka aurat dengan sendirinya, mungkin ya, tidak ada rasa malu lagi. Nah, karena orang Yahudi itu kemudian diserang dan dibunuh oleh Muslim ini karena memang dia melanggar aturan dan melanggar perjanjian dan kedamaian, maka dikeroyok oleh orang-orang Yahudi. Dia dikeroyok oleh orang Yahudi sampai meninggal dunia. Dari situlah kemudian orang-orang kaum muslimin yang baru pulang dari Badar itu mendapatkan informasi bahwa Bani Qainuqa telah mempermalukan seorang muslimah dan membunuh laki-laki yang melindunginya. Nah, dari situlah kemudian Rasulullah tidak meletakkan pakaian perangnya, langsung berangkat menuju Bani Qainuqa dan kemudian mengepung mereka selama 15 hari sampai mereka mulai menyerah. Tadinya mereka menyatakan tidak bersalah, tapi akhirnya mereka menyatakan bersalah dan sudah telat. Maka kata Nabi SAW, sebagai hukuman paling ringan kepada kalian, kami usir dari kota Madinah. Tapi mereka pergi dan membawa perlengkapan. Nah, ini yang dimaksud oleh Mukhairik. Ya, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum lahaq. Jadi sungguh kalian sendiri sudah melihat kan bagaimana pertolongan kepada Muhammad itu kalian dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Muhammad ini adalah nabi yang ditolong oleh Allah. Ya, kalian gentar menghadapinya dan penduduknya semuanya bersatu padu di bawah Nabi. Nah, ini antara perang Badar dengan Uhud peristiwanya. Belum terjadi adanya kemunculan orang munafik secara terang-terangan. Jadi sampai di sini ngerti ya. Jadi ketika dia mengatakan seperti itu. Qalu, mereka berkata, innal yauma yaumus sabt, kata mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu. Jadi maksud Muhairik ini, kenapa kalian tidak membantu Muhammad sekarang? Dia menghadapi serangan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Kemarin kalian mengkhianati dia untuk menunjukkan bahwa kalian adalah pemegang janji, ya, bahwa kalian kan di dalam piagam Madinah itu orang Yahudi tidak akan bersekongkol dengan musuh-musuh kaum muslimin dan mereka akan membantu seandainya kaum muslimin dapat serangan. Nah, saat ini mereka di luar kota Madinah itu sedang menghadapi serangan. Jadi kata Mukhairik, kalian kan sudah tahu bahwa Muhammad ini adalah benar. Dia benar-benar seorang nabi. Ya. Apalagi orang Yahudi itu kan masih membaca Taurat. Ya, sebagian dari Taurat yang benar. Ya, bahwa ciri-ciri kenabian itu ada pada Rasulullah. Ya. Maka sesungguhnya kalian harusnya membantu mereka. Ya. Harusnya kalian membantu mereka. Nah, ketika dikatakan seperti itu, mereka mengelak. Ya, Yahudi kan memang pinter ya cari-cari alasan. Kata mereka, innal yauma yaumus sabt. Sungguh hari ini hari Sabtu, kata mereka. Jadi orang Yahudi aturannya dibuat fleksibel sama mereka. Kalau lagi ada kepentingan, Sabtu dilanggar sama mereka. Tapi kalau ada kepentingan yang lain, mereka pura-pura soleh, gitu. Pura-pura jadi orang yang baik. Jadi mengatakan, wah ini hari Sabtu gitu, kan nggak bisa kami berperang, tidak boleh kami melakukan aktivitas di hari Sabtu gitu. Nah inilah alasan-alasan itu. Qala, berkata kemudian Mukhairik, la sabta lakum, tidak ada hari Sabtu buat kalian, itu akal-akalan kalian saja. Dia tahu, kenapa dia tahu dia bisa mengatakan seperti itu? Karena dia sendiri Yahudi. Jadi dia muak dengan kebohongan Yahudi yang mereka atasnamakan agama mereka. Ya, kan kadang-kadang kita suka ketemu juga orang seperti itu, ya. Orang yang menggunakan agama ya dipakailah untuk kepentingan dirinya, ya. Kalau lagi menguntungkan
kelihatan Islami, maka dia Islami. Tapi kalau wah ini kayaknya lebih bagus kalau tidak Islami, nah gitu misalnya. Dengan tidak Islami kemudian jadi dapat proyek misalnya, maka dia akan berubah seperti ini. Kelakuan-kelakuan Yahudi. Jadi kata Mukhairik, kalian ini akal-akalan saja. Tidak ada Sabtu buat kalian. Kalian tuh kalau mau juga Sabtu-Sabtu juga kalian langgar. Nah, ini adalah mungkin semacam peringatan juga buat kita kaum muslimin ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ada alasan, kita punya alasan. Ketika nggak ada alasan, kita cari-cari alasannya gitu. Nah ini sama seperti itu, kurang lebih. Fa'akhadha sayfahu ya wa'uddatahu. Kemudian Mukhairik ya karena dia bertekad untuk membantu Nabi Muhammad SAW, membantu kaum muslimin, maka dia mengambil pedangnya dan dia membawa perbekalannya. Nah ini kadang-kadang Mukhairik ini sering dipakai juga oleh sebagian orang liberal mengatakan bahwa Muhammad berperang melibatkan orang-orang Yahudi. Padahal ini inisiatif. Mukhairik ini selalu disalah tafsirkan oleh sebagian orang. Jadi orang menduga bahwa dulu Rasulullah memperbolehkan atau membawa orang Yahudi. Padahal jelas-jelas kan di beberapa halaman sebelumnya itu Rasulullah ditanyakan ya apakah kita perlu membawa saudara-saudara yang dari kalangan Yahudi, maksudnya mereka-mereka yang punya ikatan dengan kita, kata Nabi la hajatalana. Tidak ada la hajatalahum, tidak ada urusan kita untuk membawa mereka. Jadi kata Rasulullah tidak perlu kita ikut-ikut. Jadi adanya Mukhairik di barisan kaum muslimin itu bukan berarti menunjukkan bahwa Rasulullah mewajibkan orang Yahudi atau membolehkan Yahudi ikut di dalam perang Uhud. Tapi ini inisiatif Mukhairik sendiri. Inisiatif Mukhairik sendiri. Dia ngambil pedang, dia ngambil perbekalan. Itu karena murni dia melihat kaum muslimin, terutama Nabi SAW, itu ada dalam kebenaran. Jadi aneh saja kalau misalnya beberapa waktu yang lalu ada penceramah, tidak perlu sebut namanya, jadi dia mengatakan bahwa kaum muslimin Indonesia ini lebay katanya. Zaman dahulu di zaman Nabi, Rasulullah berperang sama Yahudi, bersama-sama dengan Yahudi aja biasa. Sekarang semua Yahudi dimusuhi, kata dia. Lucu gitu. Sebagian betul ya, dia tahu tentang Mukhairik, tapi dia pelintir pengetahuan itu. Mukhairik itu bukan disuruh Nabi berperang, tapi inisiatif sendiri. Ya. Kalau kebijakan Nabi tidak melibatkan Yahudi di perang Uhud. Nah, itu. Jadi mungkin dia kadang-kadang suka begitu kan, ngambil sepotong-sepotong gitu ya. Ngambil sepotong kemudian ceritanya panjang seolah-olah ini suatu kebenaran. Wa qala in usibtu famali, ya kata dia, li Muhammadi yasna'u fihi ma syaa. Ya. Kalau seandainya saya terbunuh, in usibtu, kalau saya misalnya tidak pulang, ya jadi terbunuh di dalam peperangan Uhud ini, maka famali, maka hartaku ya li Muhammad. Ya, maka hartaku saya berikan kepada Muhammad. Jadi dia mengumumkan di depan orang-orang Yahudi bahwa kalau saya mati harta jangan diambil gitu. Jadi dia tahu kan kebiasaan buruk Yahudi kan, mengambil, merampas, merebut harta sesama mereka kalau ada yang mati. Ya, gitu. Apalagi kalau misalnya dari satu suku yang lebih besar kepada suku yang lebih lemah, yang lebih kuat dengan yang lebih lemah. Jadi kata dia kalau saya meninggal dunia dalam peperangan ini menunjukkan bahwa ini inisiatif dia sendiri. Maka hartaku untuk Muhammad, yasna'u fihi ma syaa. Ya, maka Muhammad boleh mempergunakannya sesuai dengan keinginannya. Jadi dia memberikan semacam cek kosong. Cek kosong itu maksudnya ada uangnya gitu ya, memberikan harta, tapi silahkan mau diapakan. Jadi dia tidak berwasiat ini dan itu. Misalnya harta saya dipakai untuk membangun Masjid Nabawi misalnya, enggak, atau memperbesar Masjid Nabawi, tidak. Jadi kata dia secara spesifik bahwa kalau saya meninggal dunia, saya mati di dalam peperangan Uhud itu, maka harta saya boleh dipergunakan oleh Muhammad sesuai keinginan, sesuai dengan prioritasnya. Itu yang juga kadang-kadang disalahartikan. Oh begitu, berarti orang Yahudi boleh mewarisi kepada Muslim gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ditambah-tambahin gitu ya. Padahal aslinya ini inisiatif dari Mukhairik, ya namanya Mukhairik. Ya. Tsumma ghada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqatala ma'ahu hatta qutila. Kemudian paginya besok, ini berarti ceritanya agak semacam flashback ya ke belakang dulu. Oh, ini ceritanya begini. Jadi kemudian besok paginya, maksudnya ketika hari Uhud itu bukan besoknya dari Uhud gitu ya. Jadi ketika pasukan kaum muslimin berperang di Uhud, dia datang dan kemudian dia berperang di barisan kaum muslimin dan kemudian dia terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagana
Kemudian kata Ibnu Ishaq, sampai kepada kami berita komentar Nabi tentang Mukhairik ini, dikatakan Mukhairikun khairu Yahuda. Nah, kata dia, Mukhairik di waktu itu, di saat itu adalah orang Yahudi yang paling baik. Nah, itu menunjukkan banyak hal gitu. Banyak hal bahwa Yahudi pada umumnya tidak baik. Kan kalau kita ngomong, oh iya dia orang yang paling baik, itu berarti ada di antara ya dia pengecualian. Jadi kata Nabi, Mukhairikun khairu Yahuda. Mukhairik adalah sebaik-baik Yahudi. Berarti yang lain ya harus waspada tetap gitu. Jadi memang ayat-ayat tentang Yahudi, tentang keculasan mereka, deskripsi mereka di surah Al-Baqarah misalnya seperti itu, menunjukkan pembangkangan mereka, ya gemarnya mereka mendebat Nabi, ya mendebat Nabi yang diutus kepada mereka, itu tidak ada pada Mukhairik. Jadi Mukhairik ini tahu kebenaran, ingin membelanya, tapi belum masuk Islam. Tidak masuk Islam. Nah, bagaimana hukumnya kalau ditanyakan seperti itu? Bagaimana hukumnya? Allahu a'lam. Tapi Rasulullah mengatakan, ya sebaik-baik Yahudi itu orang yang namanya Mukhairik. Ketika orang lain membenci Nabi, bersekongkol dengan musyrikin, dia justru tahu kebenaran dan membelanya. Apakah dia kemudian dihukum sebagai orang yang membela Nabi? Ya, kalau dipikir-pikir bela Nabi, Abu Thalib juga membela Nabi kan, tapi mati dalam keadaan musyrik. Mukhairik bela Nabi nggak bela, bahkan berperang kalau dilihat dari actionnya, tindakannya dia berperang di jalan Allah. Nah, kemudian bahkan dia lebih lagi mengatakan dia berwasiat bahwa harta dia seluruhnya nanti diberikan kepada Rasulullah. Dan harta itu kan tentu akan mendatangkan manfaat. Nah, jadi kembali kepada catatan sejarah bahwa Mukhairik mati dalam keadaan dia masih seorang Yahudi. Nah, ini ada di dalam banyak catatannya para sejarawan, termasuk juga Ibnu Katsir. Kalau dilihat dari catatan sini ya Ibnu Katsir meriwayatkan ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, kita membaca dari Ibnu Ishaq, kan kitab Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham ini datang lebih dahulu daripada kitabnya Ibnu Katsir. Jadi merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, ini jadi contoh kedua. Nah, kalau contoh pertama tadi orang munafik tak tahan dengan sakitnya luka-luka berperang, kemudian Mukhairik orang yang dengan sukarela berperang di jalan Allah bersama Nabi. Mungkin harus dicari lagi catatan apakah dia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadah sebelum berperang, wallahu alam. Jadi catatan di sini tidak disebutkan. Ya, jadi bisa jadi dia sudah masuk Islam. Bisa jadi, ya, tapi saya belum temukan. Bisa jadi dia tetap Yahudi. Bagaimana nanti hukumnya dia sebagai seorang Yahudi padahal sudah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan Rasulullah pernah bersabda ketika Umar pernah membuka-buka Taurat untuk mempelajarilah tentang Yahudi, mencari kelemahannya, kata Nabi, apa yang ada di tanganmu wahai Umar? Kata Umar, ini Taurat ya Rasulullah. Kenapa kau baca? Aku ingin mengetahui agama mereka. Kata Nabi, seandainya Musa masih hidup atau seandainya Musa dihidupkan di zaman ini, dia tidak punya pilihan kecuali ikut kepadaku. Maka kemudian sama Umar ditinggalkan Taurat itu. Jadi sudah cukup bagi Umar bahwa teguran itu kepadanya merupakan teguran agar tidak berpaling atau tidak mencoba-coba untuk melihat-lihat agama Yahudi. Jadi ini juga merupakan indikasi ya. Tentu saja Umar mengambil biasanya kehati-hatian yang sangat. Ya, Umar atau Ibnu Umar juga anaknya juga Abdullah bin Umar juga kalau mengambil fatwa, mengambil tafsiran itu selalu yang paling ketat. Nah, itu juga merupakan salah satu keutamaan dan ya tentu saja kita harus seimbangkan. Nah, itu yang kedua. Jadi tadi sudah Utsman, kemudian Mukhairik, kehidupan di Uhud ini memang warna-warni gitu ya. Berwarna-warni. Sebagaimana juga di dalam perjuangan kita bisa ketemu orang yang lurus, kita ketemu orang munafik, bisa ketemu orang yang tadinya mungkin lawan tapi kemudian istilahnya nih dia membantu kaum muslimin ya, membantu kaum muslimin. Nah, seperti itu. Apakah identitasnya kemudian dia menjadi seorang yang orang yang baik? Allahu a'lam bishawab. Kata Nabi, dia sebaik-baik Yahudi, gitu. Sebaik-baiknya Yahudi. Jadi Yahudi yang paling bagus di mata Nabi itu adalah membantu kaum muslimin, gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga,
Amrul Harith bin Suwaid. Nah, Amrul Harith bin Suwaid ini juga seorang munafik. Jadi ada 2 kisah yang munafik ini. 3 bahkan sebenarnya. Tapi kita lihat nanti. Qala Ibnu Ishaq, dari Ibnu Ishaq juga, wa kana al-Harith ibnu Suwaid ibnu Samit. Nah, munafiqan, orang munafik juga. Wah, ada contohnya 2 yang munafik dalam kitab ini. Fa kharaja yauma Uhudin, dia juga ikut serta di dalam perang Uhud. Ma'al muslimin, ialah barisan kaum muslimin. Munafik itu di barisan kaum muslimin. Ini jadi masalahnya. Kalau munafik ini di barisan kaum musyrikin, tidak ada masalah kita. Kenapa jadi masalah dengan munafik ini? Karena dia berada di barisan kaum muslimin. Ngerusak barisan. Bikin heboh, bikin orang jadi ragu-ragu, bikin orang jadi tergoda. Nah, kalau ada munafik di mana? Tanya dulu munafiknya di mana? Di barisan kaum kafirin nggak apa-apa, biarin aja. Ya kita sayangkan tentu saja dia dalam keadaan nifak. Karena munafik itu berarti masih beriman kepada Allah, tapi tadi perkataannya berdusta, kemudian janjinya meleset, dan kemudian biasa mempermainkan amanah, berkhianat misalnya seperti itu. Jadi dirinya munafiqan. Fa kharaja yauma Uhudin ma'al muslimin. Falamma altaqan nas ada al-Mujazzar bin Diyad al-Balawi wa Qais bin Zaid, ya. Faqatalahuma. Oh, dia munafik ini nampaknya masih punya dendam. Karena di dalam peperangan itu orang lain sibuk berperang, tapi dia sibuk mencari 2 orang, Al-Mujazzar dengan Qais. Dan justru dia memerangi orang 2 ini. Jadi ada di barisan kaum muslimin orang yang mencari kesempatan di tengah peperangan itu untuk membunuh, menganiaya muslim yang lain. Nah, gitu. Jadi mengambil kesempatan di tengah peperang. Kalau perangan kan orang fokus kepada lawan. Nah, dia fokus kepada dendamnya tadi namanya. Tsumma lahiqa bima kata bi Quraisy. Wa kana Rasulullah SAW fima yadhkuruna qad amara Umar ibn Khattab. Jadi setelah dia membunuh kedua orang tadi, dia melarikan diri ke Mekah, meloloskan diri ke Mekah dan bergabung bersama Quraisy setelah perang Badar. Setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud. Jadi dia membunuh 2 orang, mencederai 2 orang. Jadi dia berperang bukan untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk memenangkan barisan kaum muslimin, tapi membalas dendam dia atau mungkin hasad dia kepada 2 orang. Jadi mumpung perang disikat sama dia. Setelah itu dia melarikan diri ke Mekah, bergabung dengan kaum musyrikin Quraisy. Maka Rasulullah SAW menurut Ibnu Ishaq memerintahkan amara Umar bin Khattab biqatlihi. Ditugaskan Umar untuk mengejar mereka ke Mekah. Wah, jadi kalau tugas berat ini masuk ke sarang lawan, maka yang diperintahkan sama Nabi hanya Umar, bukan seluruh kaum. Ini tugas yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Atau Umar, kata Nabi SAW perintah kepada Umar agar membunuhnya. Cari dia, bunuh dia. Nggak perlu ditanya lagi, karena kesalahannya sudah jelas, terang benderang. Bagaimana tahu? Jibril kasih tahu bahwa ini orang 2 ini mati bukan diserang kaum musyrikin, tapi ditikam kaum muslimin. Bagian dari kaum muslimin, yaitu orang munafik. Namanya siapa? Al-Harith. Jadi ini penyakit besar di dalam kemunafikan itu biasanya dengki, iri kepada orang lain, sesama muslim biasanya. Dan kalau di dalam peperangan ini sangat membahayakan. Bayangkan kita sedang fokus keluar, tiba-tiba dari belakang ditusuk. Makanya selalu kan kalau pengkhianatan munafik itu selalu digambarkan menusuk dari belakang. Karena kalau dari depan kelihatan, selalu menusuknya dari belakang. Yang pertama pengecut, kedua membahayakan kita. Makanya di dalam pelatihan-pelatihan militer itu kan biasanya orang tuh satu dengan lainnya saling kenal. Supaya ketika perang itu mereka tidak was-was, siapa yang di belakang saya. Ya, karena mereka harus sibuk menghadapi lawannya. Nah, ini permasalahan. In huwa dhafira bihi fafatahu fakana bi Makkah. Nah, ternyata dia ini demonstratif, ya, demonstratif menunjukkan bahwa dia itu senang itu berada di Mekah. Jadi bukan orang yang melarikan diri karena takut, bukan melarikan diri karena terpaksa, tapi benar-benar menyatakan kegembiraannya di tengah-tengah musyrik. Ya. Fafatahu fakana bi Makkah. Ya, kemudian dia melarikan diri ke Mekah itu karena dia merasa lebih nyaman di sana. Tsumma ba'atha ila akhihi Al-Jullas bin Suwaid
yatlubu taubatah. Nah, setelah sekian lama ternyata hidup di Mekah tidak enak. Ternyata dia tidak merasakan adanya ketenangan. Mungkin dia merasa bersalah, atau mungkin dia juga menyesal. Allahu a'lam bishawab. Tapi dia mengutus saudaranya bernama Julas bin Suwaid. Yatlubu taubatah liyarji'a ila qaumihi. Kemudian dia mengutus saudaranya tadi untuk menemui Nabi, menyatakan dirinya adakah kesempatan bertobat. Dan dia ingin kembali ke pangkuan kaum muslimin, ke tengah-tengah kaum muslimin. Fa'anzalallahu ta'ala fihi fima balagani an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa terkait dengan Al-Harith bin Suwaid ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ali Imran ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Akhir kisah. Jadi kisah ini catatannya diakhiri dengan ayat ini. Kaifa yahdillah, bagaimana mungkin, bagaimana bisa Allah memberikan petunjuk qauman, kepada satu kaum yang kafaru ba'da imanihim, yang kufur setelah keimanannya. Allah biasa menggunakan kalimat jamak padahal yang menjadikan permasalahan, membuat masalah ini satu orang agar menjadi petunjuk, agar menjadi peringatan bagi orang lain yang datang setelah. Kaifa yahdillahu qauman kafaru, kan ini jamaknya. Ba'da imanihim. Bagaimana mungkin Allah berkehendak memberikan petunjuk ketika orang itu kufur setelah iman. Wa syahidu anna rasul haq, padahal dia menyaksikan kebenaran yang ada pada Rasul, bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi yang benar. Wa ja'ahumul bayyinat, bahkan turun kepada mereka ayat-ayat, yaitu Al-Quran. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemauan dia untuk taubat ini hanya ucapan saja. Jadi apa kalau bahasa gitu itu taubat sambel. Ya, kepedesan ngomongnya taubat, tapi ngambil lagi, nyolet lagi. Ada sambel, udah jelas pedes namanya sambel, nggak mungkin nggak pedes. Aneh aja kalau ada orang pedes sambel. Iya emang sambel pedes, nggak usah disebut. Jadi dia pedes nggak mau lagi taubat. Ya pedes banget, tapi cucul lagi. Seperti itu. Ya ini manusia yang aneh. Ya dia merasa tidak enak berada di orang-orang di sekitar kaum musyrikin, tapi sebenarnya dia masih tetap di sana. Dia tinggal menikmatinya, tapi ngomongnya nggak enak. Nggak enak ya di Mekah. Tapi dia tinggal di sana. Inilah ketika seseorang lidahnya mencoba menipu orang, padahal tidak ada yang tertipu karena orang semua melihat perbuatannya, keberpihakannya. Kan di mana kita berada juga menunjukkan di mana keberpihakan kita. Apakah kita berada di barisan kaum muslimin bikin masalah kah? Ya, karena munafik ada di barisan kaum muslimin tapi bikin masalah. Jadi kalau misalnya ya yang penting berada di barisan kaum muslimin, itu kurang masih. Berada di kalangan kaum muslimin, di barisan kaum muslimin, tapi mendatangkan manfaat, gitu. Mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan maslahat, bukan mendatangkan mudarat. Itu orang yang bikin masalah di barisan kaum muslimin itu ada di barisan kaum muslimin, tapi mendatangkan mudarat. Untuk apa kita ada di situ kalau mendatangkan mudarat? Mending ada di situ tapi menjadi seorang mukmin. Ya. Sampai Allah turunkan ayat ini, kata Ibnu Abbas. Bagaimana mungkin orang yang menyembunyikan kebenaran bersama kaum musyrikin, terus hanya lidahnya saja ingin taubat. Jadi kalau ada orang yang mau taubat, silahkan, kita persilahkan, kita bantu. Ya, tapi kita jangan entar dulu, kita tetap waspada. Ya, ini akhir-akhir ini kan sering ada orang yang bikin masalah. Ya, awalnya nggak boleh ngomong kafir katanya sekarang. Ya, jadi ada orang yang sebelumnya ini kemudian punya masalah jadi Muslim, terus bikin masalah lagi, bikin podcast, bikin acara, gitu ya. Ya mungkin memang itulah cara dia mencari rizkinya dia, gitu ya. Tetapi kemudian ketika jadi timbul masalah baru dia hapus, baru diedit, baru diminta maaf, ya.
Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya. Jadi kita sebenarnya juga mungkin kesalahan umat Islam nih, terlalu gampang membesar-besarkan orang, terlalu gampang mengalu-alukan seseorang, belum jelas gitu posisinya di mana. Bahkan sudah jelas dia punya posisi yang ngacau, masih juga ya masih subscribe, masih ngasih like, masih terus-terusan. Ya, nggak apa-apa, silahkan, karena masing-masing sendiri-sendiri akan mempertanggungjawabkan apa tindakan dia, sikap dia gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengulas kembali kehidupan orang-orang zaman dahulu, orang-orang yang orang-orang yang sudah menjadi contoh kehidupan, bagaimana beratnya menjadi konsisten, menjadi istiqomah. Ini ada 3 orang sudah, Quzman, Mukhairik, kemudian Al-Harith bin Suwaid. Bagaimana? Kita mau tanya jawab dulu, mungkin ada hal-hal yang menarik perhatian jamaah, mungkin mau ditanyakan dulu, atau kita lanjut. Masya Allah, teman-teman, kalau ada yang mau tanya silakan langsung boleh taruh di chat room. Tapi ini saat ada yang menarik nih saat tadi, kalau dari aku pribadi ya, tentang kisah perang Uhud yang mungkin kalau saya pribadi itu jarang mendengar cerita ini saat yang tadi awal yang ada seseorang yang mau ikut perang Uhud tapi niatnya untuk membanggakan sukunya, itu baru tahu. Nah, Ustaz, berarti bisa disimpulkan bahwa sepenting itu ya, Ustaz, ya, niat seseorang untuk melakukan kebaikan. Karena niat itu bisa jadi harusnya mendapatkan kebaikan malah mendapatkan keburukan ya, Ustaz, ya. Iya, betul. Makanya kalau dulu kan sebelum berangkat berjuang, zaman dahulu enggak usah jauh-jauh yang 14 abad yang lalu. Ya baru kurang dari 100 tahun yang lalu di bumi Indonesia ini kan dulu kita mau merdeka kan. Nah, ketika kita mau merdeka itu kan Belanda kan enggak mau kita merdeka kan, maunya mereka dijajah terus kan. Bahkan sebagian orang Indonesia juga senang kok dijajah. Senang dijajah karena kan buktinya banyak yang mau kerja sama Belanda kan. Jadi pegawai, jadi apalah, jadi dikasih posisi-posisi lah buat oleh Belanda supaya dapat golden, supaya bisa digaji. Dari situ saja kita bisa melihat dahulu sudah ada orang yang memang ya hidup dengan Belanda gitu. Maka tidak aneh kalau mereka sebenarnya menyayangkan Belanda itu hengkang dari Indonesia. Tapi menjawab pertanyaan tadi atau permasalahan tadi, bahwa ketika kaum muslimin hendak berangkat untuk berperang fisabilillah, mereka itu biasa dikasih wejangan dulu. Nah, sebagian orang menganggap wejangan ini kayak diisi ilmu gitu. Tapi sebenarnya sederhana, waktu itu para ulama mengingatkan bahwa apa niat kalian berangkat. Nah, gitu. Jadi sebenarnya memang penting babak kan, orang kan mungkin sudah niat dari sekian bulan yang lalu, bahkan mungkin sekian tahun yang lalu. Nah, ketika sudah besok tinggal perang atau besok tinggal berangkat, nah itu perlu terakhir tuh ada wejangan dari ulama. Makanya dulu pasukan-pasukan ini biasanya nyantri ya, masuk pesantren dulu nih. Ya dikasih bacaan doa, kalau sakit begini, kalau sedang luka begini gitu ya. Kalau dulu disebutnya ajian gitu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah. Dulu dianggap ajian. Padahal sebenarnya zikir semua ini, zikir semua, doa-doa semua. Tapi sebagian orang ada yang kadang-kadang bablas, dianggap ilmu kebal. Padahal masih bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu kan. Nah, ini adalah sebenarnya untuk meluruskan lagi supaya nanti ketika sakit, ketika luka gitu kan. Zaman dulu kan kalau lukanya kan nggak ada obat bius kan. Nggak ada anestesi itu. Jadi luka ya luka gitu. Sakitnya itu full gitu istilahnya ya. Setiap sel, setiap goresan, setiap darah, setiap tetes. Kalau sekarang di kamar operasi kan orangnya terlentang, nggak ngerasain apa-apa. Bangun-bangun ceritanya banyak banget. Padahal waktu dia operasi diam. Jadi ceritanya banyak banget. Beda kan sama orang yang di perang gitu kan. Wah, sebelum wafat kan dia merasakan sakitnya. Masih untung kalau misalnya ada yang nyelamatin atau ada yang ngobatin. Begitu. Jadi betul, tidak boleh kita itu berperang karena selain Allah. Tidak boleh. Sekalipun ya, misalnya untuk negara. Ya itu kan cuma ini aja, konsep aja sebenarnya. Jangan sampai dibawa kepada bab niat, bahaya.
Jadi memang kita itu di sana ingin membela kemerdekaan Indonesia, tapi niatnya sebagai Muslim lillahi ta'ala gitu. Ya, jadi semua pejuang juga tahu bahwa mereka ingin Indonesia merdeka, tapi niatnya bukan itu. Niatnya karena Allah, sebagai hamba Allah. Nah, ini mungkin teman-teman di sini ada yang mau silakan. Tapi perang Uhud itu menurut aku pribadi menarik nih, Ustaz. Ini satu perang yang menarik karena ada satu artikel baca bahwa perang ini di mana mungkin perang ini adalah perang di mana kekalahan umat Muslim pertama di peperangan, gitu, Ustaz. Dan itu ada yang bilang bukan sebuah kekalahan gitu, dan kita tahu alasannya karena pasukan turun dari bukit karena melihat banyak harta di situ. Nah, Ustaz, sebenarnya Ustaz, apakah ini bentuk kekalahan atau enggak, Ustaz, perang Uhud ini, Ustaz? Ya. Memang saya sudah sempat waktu itu berikan semacam penjelasan bahwa nanti kalau kita bahas ini sampai benar-benar sampai selesai Uhud ini, kita akan temukan bahwa ternyata peperangan Hamra'ul Asad dengan Uhud itu jedanya hanya beberapa jam malam saja. Jadi Uhud itu selesai maghrib, isya, subuhnya berangkat lagi. Jadi ada yang menyatukan bahwa Uhud dengan perang Hamra'ul Asad itu satu paket. Gitu. Jadi akhirnya bukan di malam ketika Rasulullah turun ke kota Madinah, tapi adalah besok pagi ketika kaum musyrikin yang sebenarnya jumlahnya masih lebih banyak daripada kaum muslimin malah lari karena takut menghadapi kaum muslimin yang datang. Nah, gitu. Kan Uhud itu kan musyrikin yang datang, tapi Hamra'ul Asad kaum muslimin yang mendatangi di mana mereka berkemah. Tapi mereka melarikan diri. Nah, kalau dilihat dari finalnya, yang melarikan diri adalah musyrikin. Maka sesungguhnya Uhud itu, kalau satu paket membahasnya, maka itu kemenangan. Memang ada babak di tengahnya, karena Allah ingin mengajarkan kepada kita arti ketaatan, bahayanya tidak taat, bahayanya punya inisiatif di luar komando. Makanya ada peristiwa pasukan pemanah turun. Jadi pasukan pemanah turun itu kan hanya satu babak saja di dalam Uhud. Iya kan? Bukan berarti setelah itu sudah selesai. Kan kaum muslimin masih konsolidasi lagi, melindungi Nabi, naik ke atas bukit Uhud. Bahkan pasukan kavalerinya bisa ditahan oleh barisan pasukan peletonnya Umar. Ini menunjukkan bahwa masih ada dinamika. Setelah peristiwa pasukan pemanah itu dilibas habis oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, pasukan berkuda musyrikin. Itu hanya babak. Kan kalau kita melihat perang itu kan nggak bisa cuma lihat satu babak. Betul. Nggak bisa kan? Nah, seperti misalnya kita di Surabaya kan tahun 45 ada yang mengatakan kita kalah. Dari mana kita kalah? Orang pasukan mereka yang akhirnya pasukan kita itu memang mengalami kemunduran, memang mundur, tapi dalam rangka bertahan terus dan berperang terus dalam satu pertempuran seperti itu. Jadi taktik-taktik juga ada. Ya karena kita tidak punya perlengkapan yang sama, yang besar. Ya Rasulullah juga tidak punya pasukan berkuda yang begitu banyak. Makanya Rasulullah mengambil posisi naik ke atas Gunung Uhud. Nah ketika Rasulullah turun, Rasulullah memerintahkan besok kita akan menyerang lagi. Tapi syaratnya adalah mereka-mereka yang hadir di Uhud. Jadi Rasulullah nggak menerima pasukan tambahan. Padahal sudah di Madinah, bisa saja ditambah. Tapi Rasulullah khawatir 300 orang munafik yang mundur itu jangan-jangan ikut lagi. Jadi lebih baik berperang dengan jumlah yang sedikit tapi mukmin semua daripada perang berjumlah yang banyak orangnya tapi sebagiannya musyrik, sebagiannya munafik. Jadi kata Rasulullah, boleh berangkat sama saya pagi ini, syaratnya bersamaku tadi siang, kemarin siang. Jadi ya berangkat semua tuh masih luka-luka ya, masih diperban ibaratnya masih diikat-ikat, udah ada perban mungkin diikat pakai kain gitu kan masih berdarah-darah. Tapi karena diminta Rasulullah berangkat sekali lagi ke Hamra'ul Asad, berangkat semua. Tidak ada satupun yang luka maupun yang sehat, apalagi yang sehat, kecuali semuanya berangkat. Orang munafik cuma bisa menyaksikan saja. Malu mereka. Sebenarnya ada rasa malu mereka itu karena kaum muslimin yang luka-luka itu masih mau berangkat. Mereka yang seger, ada alasan. Yang Yahudi bilang, hari Sabtu lah. Padahal mereka terikat perjanjian harusnya bantu kaum muslimin. Tapi Rasulullah mengatakan, nggak usah. Cukup satu orang itu saja tadi mukhairin. Nah, inilah melihat Uhud dari keseluruhan peristiwa
bukan hanya satu babak saja. Ya. Insya Allah suatu kemenangan. Nah, ini mungkin penting nih, karena mungkin kalau kita searching di internet, di Google, pasti kan dibilang kekalahan pertama umat muslim, ternyata itu cuma satu Babak. cerita kecil aja dari semua cerita perang yang sungguh luar biasa ini. Nah, Ustaz, mungkin sebelum kita close yang dengan doa, Ustaz, karena sudah menuju maghrib, terakhir ini sih, Ustaz, kabar 300 munafik itu gimana ujung ceritanya nih, Ustaz? Ya, 300 orang ini kan ada gembongnya. Gembongnya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anaknya Mujahid. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, maaf. Nama bapaknya Abdullah bin Ubay. Nah, anaknya itu Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Abdillah ya, bin Ubay. Nah, itu seorang mujahid. Nah, kisahnya setelah Uhud 300 orang ini kan pulang dibawa sama Abdullah bin Ubay. Orang munafik juga, gembongnya munafik. Ya, ketika Rasulullah kembali dari Hamra'ul Asad dengan kemenangan, ya mereka bilang, Muhammad, kami sebenarnya mau bantu kemarin, ya maaf ya, nih ada ini ada itu, alasan-alasan lah, alasan-alasan, malu-malu mereka. Tapi sifat munafik mereka itu tidak hilang. Terbukti setelah itu kan mereka ketika sholat bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi, mereka masih suka menggunjing tentang kaum muslimin ini. Muhammad ini gimana sih? Kok kayak nggak tenggang rasa sama kita? Kita kan kemarin mundur karena ini, macam-macam. Jadi mereka minta diakomodasi, minta difahami. Nah, ini ciri-cirinya. Waktu itu orang munafik itu mereka selalu merasa dibebani, mereka selalu merasa tidak dipahami. Gitu ya, pahami kami dong gitu kan. Nah, itu padahal dalam Islam itu, dalam ukhuwah itu kan babnya ta'aruf kan, saling memahami, bukan satu arah. Tapi kalau munafik itu pokoknya Muhammad ini kok nggak ngerti sama kami, padahal mereka sendiri yang mengadakan itu. Jadi timbul masalah nantinya, mungkin setelah pengajian Uhud nanti kita bahas bagaimana mereka satu demi satu meninggalkan Masjid Nabawi karena tidak betah. Sebagian lagi bikin onar, diusir sama Nabi. Ada babnya itu, ada pembahasan mengusir orang munafik yang udah parah lah ininya, kelakuannya itu diusir. Akhirnya mereka membuat masjid tandingan. Itulah babnya kenapa akhirnya mereka mendirikan masjid Diror, Ad-Diror. Pernah dengar kisah Masjid Ad-Diror? Itu tidak jauh dari Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun Nabi kan waktu hijrah, Masjid Kuba. Setelah itu Rasulullah berangkat lagi ke tengah-tengah Madinah, baru membangun Masjid Nabawi. Nah, mereka karena nggak enak, karena diusir, ada juga yang diusir karena membuat ulah, dilarang masuk ke Masjid Nabawi kecuali sudah taubat dengan taubatan nasuha di depan orang banyak, dia nggak mau. Ya. Nah, akhirnya mereka bikin masjid sendiri. Nah, masjid inilah yang kemudian menjadi masjid yang menimbulkan masalah. Masjid Ad-Diror. Ya. Membuat masalah. Nah, ini nantinya ada kisahnya sendiri. Mereka berkali-kali minta Rasulullah untuk sholat di sana, sholat bersama mereka. Ternyata Rasulullah tidak pernah mau sholat di sana karena sholat di sana sama saja memberikan pembenaran. Ya, kata Nabi, ngapain bikin masjid yang nyusahin gitu kan, yang bikin perpecahan. Nah, gitu. Nanti akhirnya masjid itu dibakar setelah perang Tabuk atas perintah dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Tapi itu bab yang lain. Tapi bagaimana kisah 300 orang ini? Ya bikin onar terus. Bahkan jumlahnya makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak. Puncaknya adalah ketika mereka terpengaruh oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan itu menimbulkan fitnah pembunuhan Khalifah Utsman. Wow. Ini makin seru, tapi kalau dulu waktu sudah makin jazakallahu khairan atas ilmunya. Saya mohon maaf ya, jadi kepotong banyak tadi jamnya. Masya Allah, astagfirullah. Ustaz, boleh dipimpin oleh Ustaz untuk berdoa, Ustaz? Baik. Mari kita sama-sama berdoa, apalagi ini masih hujan di tempat saya. Biasanya doa ketika turun hujan itu Allah lebih memudahkan lagi, insya Allah terkabulkannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa. Pertama-tama kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wati ya qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas semua. Afan Semoga dan selalu dijaga oleh Allah dan semoga tak lama semoga kita bisa bertemu dengan Ustaz lagi. Amin amin ya Allah. Pelajari kisah Rasulullah yang sangat luar biasa, dan teman-teman semoga dengan cara ini kita mempelajari sirah Rasulullah SAW itu menjadi bukti kita cinta pada Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan jidan, afan. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah.